Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Fuji Sastri Maiza akan kembali menyampaikan hasil resume dengan materi tentang kepemimpinan dalam organisasi pendidikan, peran pemimpin dalam membuat perencanaan dalam suatu organisasi pendidikan, dan peran pemimpin dalam menggerakkan organisasi pendidikan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk yang pertama pembahasan kita adalah mengenai kepemimpinan dalam organisasi pendidikan. Kepemimpinan dalam organisasi pendidikan merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana seorang pemimpin dapat mempengaruhi anggota kelompoknya untuk secara bersama-sama mencapai tujuan daripada organisasi tersebut. Dalam arti kata bahwa pemimpin tersebut mampu mempengaruhi, memotivasi, dan membimbing anggota kelompoknya untuk dapat mencapai tujuan bersama yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Dalam hal ini adalah organisasi pendidikan. Seorang pemimpin yang efektif tentu saja mampu menciptakan lingkungan belajar yang positif, memotivasi guru dan siswa, serta mengembangkan potensi setiap individu. Ada beberapa karakteristik pemimpin yang efektif. Yang pertama adalah visi yang jelas. Pemimpin yang efektif tentu saja telah menyiapkan visi atau arah daripada organisasi yang dipimpinnya, sehingga ini akan lebih mudah untuk dicapai bersama dengan timnya atau tim dari yang dipimpin tersebut. Yang kedua, komunikasi yang baik. Mampu berkomunikasi dengan efektif dengan semua stakeholder, baik guru, siswa maupun stakeholder sekolah. Yang kedua adalah inspiratif. Seorang pemimpin yang baik tentu saja harus mampu memberikan inspirasinya kepada kelompok yang dipimpin. Kemudian inovatif, terbuka terhadap perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan sebagainya. Selain itu, integritas juga mencakup di dalamnya. Terlalu fokus pada siswa dan kolaboratif, artinya mampu bekerja sama dengan pihak lain. Yang terakhir adalah kepemimpinan yang baik tentu saja mempunyai manajemen yang baik, artinya mampu mengelola sumber daya yang ada secara efektif, efisien, serta optimal. Nah, ada peran pemimpin dalam membuat perencanaan suatu organisasi. Di sini peran pemimpin dalam membuat perencanaan yang pertama adalah menyusun visi dan misi. Pemimpin harus mampu menyusun dan merumuskan visi yang misi yang jelas yang ingin dicapai oleh organisasi pendidikan tersebut. Yang kedua, membuat rencana strategis. Berdasarkan visi dan misi tadi, maka seorang pemimpin diharapkan mampu menyusun rencana untuk mencapai visi dan misi yang sudah disusun tadi. Selanjutnya adalah mengidentifikasi kebutuhan. Pemimpin harus mampu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam organisasi tersebut, baik itu kebutuhan siswa, kebutuhan guru, ataupun kebutuhan masyarakat. Nah, identifikasi ini menjadi dasar dalam menyusun program dan kegiatan. Kemudian mampu mengambil keputusan. Dalam proses perencanaan, pemimpin dihadapkan kepada berbagai pilihan dan alternatif. Nah, disinilah keterampilan seorang pemimpin diuji tentang bagaimana ia mengambil keputusan atau kebijakan-kebijakan yang sesuai untuk mencapai tujuan atau visi dan misi dari organisasi pendidikan tersebut. Kemudian memotivasi dan mempengaruhi. Pemimpin tentu saja harus mampu memotivasi dan mempengaruhi seluruh anggota organisasi untuk aktif dalam proses perencanaan. Mereka harus menciptakan suasana yang kondusif untuk bertukar pikiran dan ide-ide baru. Lalu mengalokasikan sumber daya. Pemimpin bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya yang ada, baik itu fasilitas maupun keuangan untuk mendukung pelaksanaan rencana.
Terakhir baru mengevaluasi dan merevisi. Setelah dilakukan perencanaan, kemudian melakukan kegiatan, tentu saja terakhir pemimpin harus mengevaluasi dan merevisi. Mengevaluasi artinya menilai di mana saja letak kekurangan atau kelemahan, kemudian memperbaiki kekurangan tersebut. Yang terakhir adalah peran pemimpin dalam menggerakkan organisasi. Nah, peran pemimpin dalam menggerakkan organisasi ini yang pertama adalah menjadi inspirasi. Tentu saja pemimpin harus menjadi role model bagi anggota yang dipimpinnya. Yang kedua adalah membangun budaya organisasi. Pemimpin harus membangun budaya organisasi yang positif dan produktif. Budaya organisasi ini mencakup nilai-nilai, norma, dan perilaku yang diharapkan dari seluruh anggota organisasi. Kemudian fokus pada pengembangan SDM. Pemimpin yang efektif akan fokus pada pengembangan SDM anggota yang dipimpinnya melalui pelatihan, melalui webinar, ataupun melalui pengembangan diri bagi seluruh anggota organisasi. Yang berikutnya adalah membangun komunikasi yang efektif. Komunikasi ini sangat mempengaruhi berjalannya sebuah kepemimpinan. Pemimpin harus mampu membangun komunikasi dengan anggota yang dipimpinnya sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Lalu adalah menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Nah, untuk mampu bekerja dengan baik, maka tentu saja seorang pemimpin harus dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman di organisasinya sehingga anggota organisasi atau kelompok tersebut bisa bekerja secara optimal. Yang terakhir adalah memberikan empowerment, artinya bahwa pemimpin yang baik memberikan kepercayaan dan wewenang kepada anggota kelompok atau tim yang dipimpinnya untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas tugas-tugasnya. Ada lagi menjadi problem solver, artinya bahwa pemimpin bisa memberikan solusi-solusi terhadap tantangan-tantangan yang sedang dihadapi, dan tidak lupa juga bahwa yang terakhir yang paling penting di situ adalah memberikan apresiasi. Untuk menghargai prestasi, tentu saja pemimpin harus memberikan apresiasi terhadap timnya yang berprestasi. Nah, mengenai menghargai prestasi ini juga harus dibarengi dengan pemberian hukuman. Maksudnya adalah bagi timnya yang bekerja dengan baik tentu saja diberikan reward atau penghargaan, dan bagi timnya yang tidak bekerja dengan baik tentu saja diberikan teguran. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.